Hai semua, kembali lagi bersama saya di Hasil Indonesia Sel. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Materi yang ingin saya bawa hari ini yaitu daya guna atau kebergunaan. Yang pertama, pengertian dari daya guna atau usability. Tingkatan di mana sebuah produk dapat digunakan oleh user untuk mencapai tujuannya secara efektif, efisien, dan kepuasan dalam menggunakannya. Daya guna merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk mengukur sejauh mana penerimaan pengguna terhadap produk. Sistem ukuran daya guna suatu sistem bersifat subjektif. Produk dapat berupa perangkat lunak, tool, website, komputer, mesin, dan gadget. Efektif dan efisien mempunyai tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kinerja organisasi. Efisien adalah bekerja dengan menggunakan sumber daya dan energi yang sesuai tanpa pemborosan. Efektif adalah melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang diinginkan dengan tepat. B. Penentu keberhasilan sistem. A. Berguna. Sistem yang berfungsi seperti yang diinginkan oleh penggunanya. B. Dapat digunakan. Sistem yang mudah dioperasikan. C. Digunakan. Sistem yang memotivasi pengguna untuk menggunakannya, menarik, menyenangkan, dan lain-lain. C. Komponen penentu daya guna. Kemampuan untuk dipelajari menunjuk kepada kualitas sistem, apakah mudah untuk dipelajari dan digunakan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pengguna tidak suka menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari cara sistem bekerja. B. Efisiensi menunjukkan kepada cara yang dapat dilakukan sistem untuk mendukung pengguna dalam melakukan pekerjaannya. Contohnya, pada mesin penjawab otomatis dengan sistem surat suara. C. Mudah diingat menunjuk kepada kemampuan mudah diingat lagi alurnya setelah tidak digunakan lagi dalam jangka waktu tertentu. D. Kesalahan dan keamanan melibatkan perlindungan kepada pengguna terhadap kondisi dan situasi yang tidak diinginkan dan berbahaya. Sistem sebaiknya mempunyai berbagai fasilitas pertolongan yang untuk pengguna dalam sembarang situasi untuk menghindarkan mereka dari melakukan kesalahan yang tidak sengaja. Untuk membuat sistem berbasis komputer yang aman dari beberapa hal yang ditakutkan pengguna, antara lain perlunya menghindari dari kesalahan yang serius, tidak meletakkan button keluar atau hapus berdekatan dengan button simpan. Yang kedua, menyediakan fasilitas recovery ketika pengguna melakukan kesalahan. Contohnya, undo dan ketika kita malu menghapus. E. Kepuasan merujuk kepada suatu keadaan di mana pengguna merasa puas setelah menggunakan sistem tersebut karena memudahkan yang dimiliki oleh sistem. Dengan kata lain, semakin pengguna menyukai suatu sistem, secara implisit mereka puas dengan sistem yang dimaksud. D. Menguji daya guna. A. Proses untuk mengukur karakteristik interaksi manusia komputer dari sebuah sistem. B. Untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan antarmuka sehingga perancang dapat memperbaikinya secara tepat. C. Dapat dilakukan secara informal maupun menyeluruh. D. Dari yang berbiaya dengan sangat murah sampai biaya mahal, menurut Hilbert dan Red Miles. A. Uji informatif memberikan umpan balik ke perancang sistem terhadap rancangannya. B. Uji sumatif memberikan penilaian terhadap produk jadi untuk mengukur peningkatan yang telah dilakukan terhadap produk sebelumnya atau untuk membandingkan dengan produk sejenis dan perusahaan lain. D. Sistem yang berdaya guna pembahasan dan pengujian daya guna yang dilakukan dengan benar akan memberi manfaat, terutama dari sudut pengamatan biaya pembangunan sistem. Sistem yang memiliki daya guna yang tinggi dapat A. Mengurangi biaya pelatihan, B. Support konsumen, C. Meningkatkan kepuasan pengguna. E. Cara uji kebergunaan. A. Pemilihan kartu, B. Evaluasi heuristik, C. Evaluasi uji skenario. F. Evaluasi heuristik. A. Mengeksplorasi sistem, B.
mengidentifikasi masalah kebergunaan. C. Mengklasifikasikan setiap pelanggaran atas satu atau lebih prinsip kebergunaan. Pada tahap persiapan, penguji perlu menyiapkan dua dokumen. Satu dokumen berisi ringkasan proyek yang menjelaskan tujuan calon pengguna dan pola penggunaan yang diharapkan, dan dokumen kedua berisi daftar heuristik. G. Daya guna heuristik. A. Dialog yang sederhana dan alami user interface, mestilah seringkas sesuai dengan mungkin dan bersifat natural dialog. Setiap dialog seharusnya menghindari perintah-perintah yang tidak perlu dan tidak ada hubungannya dengan interface. B. Berbicara dengan bahasa pengguna dialog seharusnya menggunakan bahasa yang dipahami oleh user. Pengguna singkatan dan bahasa yang tidak jelas harus dihindari. Menghindari perintah-perintah yang berorientasi mesin atau bahasa pemrograman. C. Mengurangi beban ingatan pengguna. User tidak seharusnya dibebani untuk mengingat atau menghafal pada saat berinteraksi dengan sistem. D. Konsisten user interface yang konsisten terlihat dalam menampilkan suatu interface yang menghindarkan user dari kesalahan saat menggunakan suatu perintah atau fungsi untuk pertama kali. E. Sistem timbal balik. Sistem sebaiknya memberitahu pengguna atas segala aktivitas yang sedang berlangsung, dalam kurung status sistem. F. Jalan keluar yang jelas. Sistem harus dapat memberikan penjelasan tentang kondisi dan solusi untuk menghindari user terjebak dalam tampilan-tampilan yang tidak diinginkan saat berinteraksi dengan sistem. G. Jalan pintas berguna untuk membantu user agar dapat menggunakan berbagai fungsi dengan mudah. H. Pesan kesalahan yang baik. Sistem sebaiknya menyediakan mekanisme pemberitahuan kesalahan dan menunjukkan situasi bahwa user berada dalam kondisi bermasalah, serta membantu user untuk lebih memahami sistem. I. Mencegah kesalahan. Sistem interface yang baik harus mampu membuat user menghindari kesalahan. J. Bantuan dan konsumen merupakan kemudahan yang diberikan dalam kebanyakan sistem, menjelaskan cara menggunakan sistem, ciri-ciri khusus sistem, dan mengizinkan user untuk mengendalikan sistem dengan lebih baik. H. Pesan-pesan kesalahan yang baik atau good error message. Aturan dalam menampilkan pesan kesalahan. Yang pertama, pesan kesalahan yang digunakan harus jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, pesan yang disampaikan harus bersifat khusus. Yang ketiga, pesan kesalahan hendaknya menyediakan cadangan penyelesaian atas kesalahan yang dilakukan. Yang keempat, penyampaian pesan dilakukan dengan sopan. Terima kasih.